Kamu yang harus terima. Aku dengan adanya Hana harusnya aku marah sama kamu. Tapi aku udah gak mau marah lagi sama kamu. Enggak. Buat aku sudah cukup. Cuman satu. Tolong kamu lepasin aku. An, ada apa? Helmi. Kamu ngapain di sini? Helmi, sorry. Mendingan kamu duduk aja. Silakan duduk. Ayo, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Silakan. Helmi, maaf banget ya. Aku tahu kalau ini bukan urusan aku. Tapi menurut aku kamu juga harus mendengarkan apa yang diinginkan Raisa. Kamu harus ngomong baik-baik. Ngomonglah dari hati ke hati soal perceraian kalian. Selain Vina, kamu juga harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh Raisa. Helmi? Raisa? Apa sih maksudnya ini? Helmi, aku cuma berharap kalau kamu bisa bersikap adil untuk Vina dan Raisa. Adil? Adil apanya? Vina. Jadi gini, Vina, Helmi. Sebenarnya Mbak Hana ini ingin memberitahu kalian bahwa dia nggak akan setuju kalau kalian itu kembali rujuk. Dan Mbak Hana juga nggak akan setuju kalau kamu mau menceraikan aku, Helmi. Ana, apa semua ini benar? Menurut saya mungkin ada sebaiknya kamu pikir lagi tentang masalah perceraian kalian. Dengarkan kamu, Helmi. Kamu dengarkan apa kata Mbak Hana? Seharusnya kamu pikirkan dulu kalau kamu mau menceraikan aku untuk perempuan seperti dia. Hei Raisa, denger ya. Aku sama sekali nggak pernah minta rujuk lagi sama Helmi. Dan mau kamu cerai sama Helmi atau enggak itu bukan urusan aku. Hana, ikut aku pulang yuk. Oh iya, satu lagi ya Raisa. Gak usah bawa-bawa Hana dalam masalah ini, ngerti kan? Ayo Han. Aku jadi semakin yakin kalau aku akan menceraikan kamu. Terserah apapun yang kamu mau. Tapi aku akan menghalalkan segala macam cara untuk mempertahankan kamu dan rumah tangga kita. Aku mau selesai secara baik-baik semuanya. Aku nggak mau ada pertikaian setelah perceraian. Nggak ada yang perlu dipertahanin dalam pernikahan ini. Karena di dalamnya itu udah nggak ada kebahagiaan. Karena memang salah. Awalnya kita dimulai dengan kebohongan. Dan kalau emang dalam pernikahan cuma ada berantem lagi, Allah juga nggak akan meridhoi. Kalau emang jalan satu-satunya itu adalah bercerai, kamu yang harus terima. Aku dengan adanya Hana harusnya aku marah sama kamu. Tapi aku udah gak mau marah lagi sama kamu. Enggak, buat aku sudah cukup. Cuman satu, tolong kamu lepasin aku. Ya, cuman itu aja. Bukan aku yang gak bisa ngelepasin kamu. Tapi hati aku.
Hati aku yang terlalu cinta sama kamu, Helmi. Hati aku. Vin, aku minta maaf ya. Bukan maksud aku buat... Iya, nggak apa-apa kok, Han. Lagian bukan salah kamu kok, emang Raisanya aja yang rese. Tapi gimana caranya ngomongnya? Vin, tapi bagaimanapun juga sekarang ini Helmi kan masih suami sahnya Raisa. Jadi kamu... Hana, stop, Han. Kalimat itu udah berapa kali aku dengar. Ya kesannya tuh kayaknya aku tuh perebut suami orang gitu. Padahal kan Raisa yang rebut Helmi dari aku. Merebut? Kok kamu ngomong seolah-olah kamu masih punya perasaan sama Helmi? Kamu cemburu sama dia? Han, apa sih kamu ngomong kayak gitu? Ya enggak lah, Han. Aku itu udah mengubur Helmi dalam-dalam dari hidup aku. Ya aku nggak mungkin aja cemburu pokoknya. Ya udah, aku pulang dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga sahabat aku dikasih petunjuk supaya dia bisa melakukan keputusan yang terbaik, ya Allah. Kamu itu ngapain lagi sih datang ke sini? Aku mau ketemu. Udah sekarang kamu pulang aja, nanti istri kamu marah-marah kan? Aku mau ketemu sama kamu sama Nadia. Helmi, sekarang ini udah malam, udah besok aja, kenapa sih? Cuma sebentar aja lah, nggak apa-apa ya. Helmi, kamu lupa sama perjanjian kita. Kamu cuma boleh datang ke sini itu siang, dan itu pun kamu nggak boleh masuk ke dalam rumah. Kamu ngerti nggak sih? Ya, tapi kan aku... Gak usah tapi-tapian deh, Helmi, aku udah capek ya. Aku sekarang ini udah nggak mau cari masalah lagi. Aku capek. Mama. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Mah, papa mana? Apa? Papa mana? Papa kamu udah pulang? Ya, kok papa pulang sih? Kan padahal Nadia mau dibacain dongeng sama papa. Jadi kamu tuh kenapa sih jadi manja gitu sama papa kamu? Kamu biasanya juga nggak minta dibacain dongeng sebelum tidur? Nadia kan mau kayak Rosi, dibacain dongeng sebelum tidur. Rosi itu nggak setiap malam dibacain dongeng sama ayahnya. Ya, kamu masuk kamar, Gi. Kamu kan besok sekolah. Nadia nggak mau tidur kalau nggak dibacain dongeng sama papa. Nadia, kamu dengar nggak sih omongan mama? Kamu sekarang mau nurut sama mama atau mau seenaknya kamu sendiri? Lagian kenapa sih papa pulang? Ini kan juga rumahnya papa. Kenapa papa nggak tinggal di sini aja? Kayak papanya Jante atau ayahnya Rosi. Nadia, keluarga kita itu berbeda sama mereka. Papa sama mama itu... Nah! Nggak usah dilanjutin lagi. Nadia, udah Nadia. Kamu sekarang kasih tahu bandel ya? Cepetan masuk ke kamar. Gak mau, Nadia mau sama papa. Bisa nggak sih kamu itu nggak usah bentak-bentak dia? Dia itu masih kecil. Nggak usah kasar sama dia. Dia cuma mau ketemu sama aku, papanya sendiri. Helmi, udah deh. Aku tuh capek harus ngebohong terus sama Nadia. Nadia harus tahu kalau kita ini beda sama orang tua teman-temannya. Tapi dia masih kecil. Masih kecil. Kamu tuh kenapa sih? Nggak usah bentak-bentakin dia. Justru karena Nadia masih kecil, kita harus kasih tahu. Apa bedanya sih? Papa, mama sama papa mamanya Dante atau ayah bundanya Rosi emang beda? Saya nggak ada
Ada dong bedanya, Nadia. Vina! Apa papa sama mama mau cerai? Enggak sayang, enggak. Sayang itu nggak benar semuanya. Kamu nggak tahu apa-apa soal itu. Enggak, Nadia tahu. Nadia sering dengar kalau mama berantem itu selalu bilang cerai. Astagfirullahaladzim Nadia. Nadia benci sama mama. Nadia juga benci sama mama. Keluar kamu, Helmi. Kamu lihat sendiri kan sekarang semua berantakan gara-gara kamu. Kamu keluar dari sini. Kamu jangan pikir perasaan kamu sendiri. Pikir perasaan Nadia. Astaga, Vina. Aku seharusnya gak usah bilang sama Nadia kalau papanya itu masih hidup.